Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 4 Pati. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu tentang diskon. Nah, diskon itu sudah tidak asing bagi kalian karena sering dijumpai di beberapa supermarket, mall. Mesti kita selalu menjumpai yang namanya diskon. Nah, diskon itu adalah potongan harga. Contoh, kita mau beli katakan baju. Nah, baju tersebut harganya 200.000. Berhubung ada diskon 20%, nah berarti ada potongan 20%. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya diskon, potongan harga, agar kalian bisa tahu nanti nek pas jalan-jalan ke supermarket, ke Matahari, bisa ngerti, oh ada baju harganya segini. Nah, berarti kalian bisa mengira-ngira, berarti harganya jadi dikurangi karena kan ada diskon. Nah, rumusnya mencari diskon yaitu harga diskon, kita harus mencari harga diskon dulu. Diskon dalam bentuk persen dikali harga beli. Nah, awalnya kita harus mencari harga diskon dulu. Setelah itu, uang yang dibayarkan. Uang yang dibayarkan yaitu harga beli atau harga ketetapan penjual dikurangi harga yang telah didiskon. Nah, harga didiskon ini tadi carinya adalah diskon dalam bentuk persen dikali harga beli. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kita belajar ke contoh yang pertama. Pak Danis membeli baju seharga 90.000 di sebuah toko baju. Toko tersebut memberikan diskon 25% untuk setiap pembelian. Berapakah uang yang harus dibayarkan Pak Danis? Nah, harganya 90.000, ada potongan 25%. Kira-kira berapa uang yang harus kita bayarkan? Nah, ayo kita cari dulu. Diketahui apa? Pak Danis membeli baju. Nah, berarti harga beli kita singkat sebagai HB yaitu 90.000. Terus, toko tersebut memberikan diskon. Nah, diskon 25%. Terus ditanya, uang yang dibayarkan. Nah, berarti uang yang dibayarkan ini rumusnya adalah harga beli dikurangi harga diskon. Nah, kita belum tahu harga diskonnya berapa, berarti kita mencari harga diskon dulu. Harga diskon sama dengan diskon dalam bentuk persen dikali HB. Nah, berarti kita mencari harga diskon dulu. Diskon sama dengan 25% dikali HB-nya 90.000. Nah, 20% itu halnya sama dengan 25/100 dikali 90.000. Nah, nolnya dicoret. Coret juga 2. Nah, kalau ada 0 dicoret, berarti 25 dikali 900, yaitu hasilnya adalah 22.500. Nah, ini adalah potongan diskon dari 25% tadi. Berarti uang yang dibayarkan sama dengan rumus ini tadi, harga beli dikurangi harga diskon.
Berarti HB dikurangi harga diskon. Nah, HB dikurangi harga diskon. HB ini 90.000 dikurangi harga diskon berapa? 22.500. Berarti 90.000 dikurangi 22.500 yaitu 67.500. Nah, dari harga baju 90.000 yang mendapatkan potongan diskon 25%, sehingga bayarnya cuman ini 67.500 karena mendapatkan potongan harga senilai 22.500. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Harga suatu barang dengan diskon 10% diketahui 18.000. Tentukan harga barang sebelum didiskon dan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan. Nah, di sini yang diketahui adalah diskon 10%, terus diketahui 18.000. 18.000 ini apa? Yaitu harga diskon. Harga diskon yaitu 18.000. Ditanya harga sebelum diskon atau harga beli, harga yang sebenarnya. Terus yang kedua, berapa jumlah uang yang harus dibayar. Nah, berarti kita disuruh mencari harga beli. Nah, harga beli di sini ada diskon dan harga diskon. Kita harus bisa mengaitkan antara yang diketahui dengan yang ditanya. Nah, kita menggunakan rumus mencari harga diskon. Nah, harga diskon itu rumusnya adalah diskon dikali harga beli. Harga diskon 18.000. Diskonnya 10% dikali harga beli karena kita di sini mencari harga sebenarnya, harga sebelum didiskon. Nah, berarti 18.000 10% adalah 10/100 dikali HB. Nah, dikali HB seperti ini. Kalau kalian mendapatkan suatu persamaan, ayo diperhatikan persamaan seperti ini. Nah, 100 ini kita kalikan di depannya sama dengan. Ayo diingat-ingat. 100 ini kita kalikan ke sini. Biar gampang. 100 dikalikan di depannya angka sama dengan. Nah, berarti 18.000 dikali 100 sama dengan 10 HB. Berarti 18.000 dikali 100 sama dengan 1.800.000. 10 HB. Yuk perhatikan. Ya toh? 18.000 dikali 100 yaitu 1.800.000. Di sini 10 HB. Nah, di sini kita disuruh mencari harga beli
Ini kok ada angka 10-nya bagaimana, Bu? Nah, harga beli atau HB sama dengan 1.800.000 dibagi 10. Nah, 10-nya ini sebagai pembagi, HB-nya HB sama dengan dicoret. Nah, berarti masih berapakah? Yaitu masih 180.000. Nolnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah harga sesungguhnya. Harga sebelum didiskon dari suatu barang itu harganya tuh ini loh. 180. Ketika mencari harga diskon ternyata potongannya adalah 18.000. Nah, lanjut kita mencari berapa jumlah uang yang harus dibayar. Ayo rumusnya apa? Harga beli dikurangi harga diskon. Harga belinya atau harga awalnya sebelum harga dari penjualnya 180.000 dikurangi harga diskon. Harga diskon itu adalah ini 18.000. Berarti 180 dikurangi 18.000, 162.000. Nah, ini yaitu yang dibayarkan 162.000 dengan harga awalnya 180. Nah, seperti ini. Kalian jangan sampai bingung dengan apa yang diketahui dan ditanyakan. Tergantung apa yang ditanyakan dari soal yang disajikan. Jangan sampai bingung, kita tinggal mengkaitkan rumus yang ada, bagaimana caranya. Yang nomor 1 tadi, kita disuruh mencari harga diskon. Tapi yang nomor 2 ini, harga diskon diketahui, kita disuruh mencari harga sebelum didiskon atau HB, harga beli. Selanjutnya kita masuk ke bagian pajak. Nah, pajak adalah potongan dari suatu barang atau jasa terhadap masyarakat yang harus dibayar oleh rakyat. Nah, pajak ini itu ada 2. Pajak PPN atau pajak pertambahan nilai, PPH pajak penghasilan. PPN ini yaitu pajak pertambahan nilai, di mana ketika kita mau membeli mobil, mau membeli rumah, nah itu ada pajaknya. Nah, ini pajak PPN. Terus kalau PPH ini adalah pajak penghasilan. Jadi setiap gaji dari orang tua kalian itu ada pajaknya. Namanya itu PPH. Nah, kita akan lebih lanjut memahami apa sih perbedaannya PPN sama PPH. Oke, kita ke contoh 1. Anton membeli sepeda motor dengan harga 20 juta dan dikenakan pajak penjualan sebesar 10%. Berapa uang yang harus dibayar Anton? Nah, kira-kira contoh yang pertama ini tentang membahas apa? Membahas tentang PPN. Nah, nomor 1 ini yaitu membahas tentang PPN. Nah, kita di sini disuruh mencari uang yang harus dibayar Anton. Nah, langkah yang pertama yaitu mencari PPN. Rumusnya seperti mencari diskon, yaitu 20 juta
dikali 10% sama dengan 20 juta dikali 10/100. Nah, nulis dicoret. Nah, dicoret. Berarti uangnya berarti pajaknya adalah berapa? Yaitu 2 juta. Nah, ini adalah pajak membeli motor dengan harga 20 juta, ada pajaknya 2 juta. Maka yang harus dibayar adalah harga beli ditambah PPN. Diingat-ingat, kalau kita membeli, pokoknya kita mencari PPN dulu dengan cara seperti kayak mencari diskon. Nanti PPN sudah ketemu, berarti yang harus dibayar berarti harga beli 20 juta ditambah PPN-nya 2 juta. Nah, berarti uang yang harus dibayarkan oleh Anton itu bukan 20 juta aja. Karena apa? Karena ada pajaknya. Berarti yang harus dibayar adalah 22 juta. Nah, ini tipe soal pajak tentang PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu kita baca dulu. Pak Rudi yang berprofesi sebagai penulis buku mendapat honor menulis 10 juta dan terkena pajak penghasilan sebesar 5%. Honor yang diterima Rudi adalah, nah di sini kita masuk ke PPh. Nah, sama aja. Kita mencari PPh. Kenapa kok PPh, Bu? Karena di sini tertulis yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu adalah PPh. Berarti berapa uangnya? 10 juta dikali 5%. Terus berarti 10 juta dikali 5/100. Dicoret nolnya ada 2 dicoret. Nah, berarti 5. Berarti hasilnya adalah 500. 5 dikali 100. Terus ini adalah PPh. Berarti honor atau uang yang diterima adalah gaji dikurangi PPh. Nah, diingat-ingat, kalau PPN tadi ditambah pajak pertambahan nilai, tapi kalau PPh pajak penghasilan itu gajinya 10 juta dikurangi 500. Berarti gajinya Rudi itu enggak langsung dikasih 10 juta, tapi terkena pajak. Jadi nih harus dikurangi terlebih dahulu, yaitu 10 juta dikurangi 500. Berapakah? 9.500.000. Nah, ini adalah uang yang didapat dari gaji menulis buku. Selanjutnya yaitu masuk ke bruto, neto, dan tara. Neto adalah berat bersih.
Berat suatu benda tanpa pembungkusnya, cuman isine tok. Nah, kalau bruto, berat kotor, berat suatu benda beserta pembungkusnya. Nah, kayak sarimi berarti sama pembungkusnya, berarti itu di bruto. Tapi kalau tara yaitu potongan berat, selisih antara bruto dan neto. Nah, ketika kita pengen menghafalkan ketiga rumus ini, itu kalian cukup mengingat-ingat ini saja. Bruto, neto, tara. Ketika kita mau mencari bruto ditutupin. Nah, berarti kan neto sama tara kan sejajar, berarti dia ditambah. Caranya gitu, cara mudahnya. Terus ketika kita mau mencari tara, bruto sama neto kan atas bawah. Nah, yang atas dikurangi yang bawah, berarti tara sama dengan bruto dikurangi neto. Nah, ketika tak balik yang dicari adalah neto, berarti bruto dikurangi tara. Persis yang ada di sini. Cukup menghafalkan ini saja. Oke. Terus ada rumus lagi. Ketika kita mau mencari persen tara, yaitu tara per bruto dikali 100%. Itu kalau kita mau mencari persen dalam persen tara. Kalau persen neto per bruto kali 100%. Nah, itu kalau mengubah ke persennya. Oke. Ke contoh nomor 1, seorang pedagang membeli suatu karung beras dengan neto 25 kg. Oke. Diketahui neto 25 kg. Lanjut. Pedagang menimbang kembali beras beserta karungnya. Beras beserta karungnya berarti kan dia berat kok kotor. Karena apa? Berat suatu benda beserta pembungkus. Beserta karungnya berarti bruto. Nah, bruto berapa? Yaitu 25,5 kg. Ditanya tara. Nah, yuk ingat-ingat. Tara tak tutupin berarti bruto dikurangi neto. Nah, tara sama dengan bruto dikurangi neto. Berarti 25,5 dikurangi 25. Berarti taranya adalah 0,5 kg. Ini cara mudahnya, soal yang paling mudah cuman gini tok. Sekian dari Bu Winda, semoga materi yang Bu Winda sampaikan pada hari ini semoga bisa bermanfaat kepada kalian dan bisa dipahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.